Di dekat istana aku tuh ada pemandangan Bukit Surga nih guys. Yuk kita lihat aja Bukit Surganya kayak gimana. Guys, jujur aku kalau udah ngeliat Bukit Surga itu udah keinget banget sama masa kecil aku nih. Kalian bisa lihat sendiri kan guys. Ini tumpukan-tumpukan sampah. Sebenarnya sih di hati kecil tuh sedih ngeliat anak kayak begitu kayak sedih. Tapi daripada saya ratapi kesedihan yang nggak ada tindakan dari perbuatan saya gitu ya. Ya udah deh saya ajarin anak saya supaya kuat, supaya nerima keadaan gitu. Karena dari kecil tuh aku emang udah terbiasa banget sama yang namanya makanan bekas orang. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love looms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini aku sama Shirin pengen ngobrol-ngobrol sama dua orang spesial yang udah mau datang ke studionya The Sungkar. Selamat datang. Selamat datang di tutur katanya The Sungkar. Masya Allah. Ini ada Anai sama Pak Heri. Masya Allah. Ini kalau misalnya anak-anak tiktokers pasti pada tahu nih, karena berapa kali pasti masuk FYP ya. Setiap kali nge-scroll tuh pasti ada kamu deh. Sering banget aku lihat tuh ada beberapa kali ya, aku lihat ada kamu, terus kan langsung kepo gitu. Ini juga ya, menarik juga ya gitu kan. Tapi kan awal nih ngelihat pasti kan kayak bingung gitu kan gitu. Ini apa kondisinya lagi seperti apa ya gitu kan. Jadinya penasaran gitu pas ngelihat ternyata di balik lingkungan yang seperti itu pun kamu bisa tetap aktif gitu ya, bisa tetap produktif. Oke, sebelum kita ngobrol panjang, apa kabar Anai? Alhamdulillah kabar baik. Pak Heri baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, nanti penasaran banget kan nih, mungkin ada yang belum tahu juga, kita lihat sama-sama ya cuplikan VT berikut ini. Halo guys, kenalin nama aku Anai. Aku asli Karawang, tapi aku udah tinggal di Bantar Gebang ini kurang lebih 17 tahun nih guys. Aku di sini tuh 3 bersaudara ya guys. Aku punya adik 2, adik yang pertama aku itu namanya Anggun. Dia umurnya itu baru 12 tahun dan baru banget lulus SD nih guys. Nah, untuk adik aku yang bontot itu aku ada bayi baru banget 4 bulan sih, baru mau 5 bulan gitu sih guys. Nah, kebetulan aku tinggal di istana ini. Aku biasa manggil istana ya guys. Aku biasa manggil istana. Aku tinggal di sini bareng sama keluarga. Alhamdulillah keluarga ngumpul di sini. Tuh. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih keseharian aku kayak gimana. Jadi keseharian aku tuh biasa ya aku di rumah kayak konten gitu sih guys. Terus aku juga ngebantuin orang tua, bantuin adik aku. Pokoknya kegiatan aku sebenarnya lebih full di rumah sih. Kebanyakan di rumah kalau sekarang. Oh iya guys, jadi nih pemandangan dari istana aku nih, kalau setiap aku konten tuh kayak gini nih guys. Nah, ini untuk depan istana aku. Nah, itu untuk jalanan ke depan sana ya guys, depan gang. Nah, dan poinnya lagi, di dekat istana aku tuh ada pemandangan Bukit Surga nih guys. Yuk kita lihat aja Bukit Surganya kayak gimana. Guys, jujur aku kalau udah ngeliat Bukit Surga itu udah keinget banget sama masa kecil aku nih. Dulu waktu kecil tuh aku sering banget loh guys yang namanya ngambil makanan atau makan makanan yang dari pembuangan sampah. Mungkin sebagian kalian gak akan percaya, tapi ini nyata ya guys. Nyata banget, dulu dari kecil aku sering makan makanan bekas orang. Bahkan mungkin makanan dari kalian juga pernah aku makan di sini. Kalian bisa lihat sendiri kan guys. Ini tumpukan-tumpukan sampah. Dan juga ya sebagian barang-barang di istana aku manggil istana ya guys. Sebagian barang-barang di sana aku itu
aku ngambil dari pembuangan sampah loh. Jadi nggak semuanya itu aku beli. Mungkin sebagian kalian ngeliat nih di konten aku, karena barangnya bagus-bagus sih meskipun tinggal di situ. Nah, kadang bagusnya itu karena aku boleh nemu dari pembuangan sampah guys, gitu. Masya Allah, kamu hebat banget. Bapak juga hebat karena bisa mendidik anak jadi hebat. Masya Allah. Aduh luar biasa. 17 tahun ya? 17 tahun lebih ya. Bapak dari berapa tahun udah Kenapa? tinggal di situ? Saya dari tahun akhir 2000, awal 2005. Kondisinya sama dari 2005 sampai sekarang memang kayak gitu. Kondisi apanya tuh? Ya lingkungannya, Iya, maksudnya sama. tumpukan sampah. Sama. Di situ memang tempat pembuangan sampah kan? Iya. Memang tempat Awal pembuangan dari sampah DKI. dari sampah dari DKI. Awal Bapak mutusin untuk tinggal di situ tuh gimana? Awal mutusin lagi itu saya diajak sama istri. Saya nggak tahu kalau di situ tempat pembuangan sampah. Awal sih memang diajak sama istri. Dulu mah bilangnya orang kampung bilangnya ke Pelbak. Saya tanya ke Pelbak emang ngapain sih saya gitunya. Lagi saya nggak tahu ya. Itu kita nyariin barang-barang bekas. Setahu saya barang bekas di Jakarta kan ya pemulung-pemulung gitu ya. Iya. Ya saya bilang itu mah pemulung kayaknya gitu ya. Ya udah daripada kita nggak ada kerjaan gitu, nggak ada inian, ya udah kita ke sana kita coba aja gitu. Akhirnya saya mutusin pengen mencoba gitu. Dengan meninggalkan Anai lagi usia itu, Anai usianya 2 tahun saya tinggalin. 2 tahun. Saya hanya berdua sama istri dulu. Tinggal di kampung aku waktu Dia sama nenek saya tinggalin usia 2 tahun. Jadi Sedih kamu sih, pindah? sedih saya ninggalinnya. Cuman ya karena daripada saya nggak ada usaha, nggak ada kerjaan gitu, ya udahlah saya coba gitu. Terus Ana akhirnya dibawa ke situ pas umur? Anai dibawa ke situ pas usianya 2,5 tahun. 3 tahun Beda kurang 6 bulan Anai saya tinggalin di kampung. di kampung sama neneknya. Tapi itu kayaknya yang bikin kamu itu strong banget deh, Masya Allah. Harus terang dong Kak, harus terima Harus. keadaan juga kan. Iya, luar biasa. Kamu bisa happy, yang belum tentu orang bisa happy. Gitu Benar. kan? Tapi Bapak waktu awal, ya aku nggak bisa bilang pasti Bapak udah melakukan usaha kesana Oh, kesini kan udah, untuk udah pasti. untuk mungkin mencari pekerjaan lain yang lingkungannya lebih layak Udah diandalkan saya mencoba. untuk anak udah, gitu udah. kan. Udah kan Pernah pasti. saya coba kerja ya di Jakarta jadi cleaning service. Cuman hasilnya nggak mencukupi gitu. Setiap habis gajian hasilnya min. Jadi buat apa saya kerja gitu di tempat yang bersih, tapi ternyata justru hasilnya malah mengecewakan gitu. Jadi berarti Bapak sekarang kerja di Bantar Gebang siapa? Nggak kerja sih itu mah bebas. Siapa aja yang mau datang itu mah nggak terikat Berarti gitu. nyari barang-barang Pemulung, yang saya sekarang kerja sebagai masih pemulung mencari. masih barang-barang yang masih bisa dijual lagi Ya. atau oke. Ya, Dan barang-barang itu sekarang artinya bisa dibilang dengan pengorbanan mau melakukan pekerjaan ini tapi lebih mencukupi dibanding waktu itu Bapak coba jadi cleaning service gitu. Ya sebenarnya lebih mencukupi karena biaya hidupnya lebih ringan gitu. Iya, karena lebih serba murah kayak kontrakan kayak juga kontrakan juga gitu. murah. Itu kontrak di situ. Aku ngontrak. Ngontrak. Kontrak itu. Ngontrak, Iya, iya. bukan kamu bangun sendiri di Oh enggak, Iya, kita ngontrak. enggak ngontrak. Berapa sebulan? Jadi masih ada orang yang kontrakin di situ. Sebulan 270. 270. Udah bersih. Udah bersih. Udah air sama listrik. Air juga kita makanya ganti-gantian gitu sama Ya tetangga. air biasa lah barengan Jadi gitu. di situ bukan Bapak sama Anai aja. Banyak, Banyak. Bantar Gebang banyak banget. Banyak Aku dulu banget. pernah ke sana. Banyak banget. Ngontrak gitu. Pemerintah pernah menawarkan solusi nggak atau apa gitu? Setahu saya nggak pernah dengar, nggak Kalau pernah kita ada enggak. gitu. Kalau kita pribadi enggak ada kayak gitu. Nggak ada solusi. Ya, Sun kali ya, mudah-mudahan Iya, semua Tapi lainnya. sejak ini langsung Iya, karena kan ya banyak ya. Yang di sana banyak Indonesia banyak. yang harus diperbaiki. Kalau untuk mulung gitu, maaf ya Pak ya. Iya. Itu kira-kira 1 bulan tuh penghasilannya berapa sih? Itu kita nggak bisa mastiin kan. Tergantung. Iya Kalau tergantung. paling peaknya paling rame. Kalau saya per harinya kalau biasa lagi rame bisa 100.000 gitu. Per Ya per hari. hari. Oh, per Itu hari. kalau Oh, saya iya. nyari ya. Nyari terus dijual gitu Iya, ya? saya nyari jalan habis sholat subuh jam 5 subuh tuh saya keluar, pulang jam 5 sore gitu. Insya Allah. Setiap langkahnya Bapak Insya Allah jadi ke surga ya Pak ya. Masya Allah banget. Nah, Anda tiba-tiba nih dari kamu tapi masih sekolah?
Udah lulus aku Kak. Udah lulus. Udah lulus. Waktu awal bikin SMA? TikTok, Iya, aku SMK. Oh SMK, iya. Masya Allah. nah waktu kamu sebelum lulus kamu udah mulai TikTokan tuh kan? Aku lulus tuh pas lulus sih aku baru mulai Oh, TikTokan pas Kak. lulus baru mulai. SMK pernah TikTokan, cuman kayak TikTokan biasa aja, biasa kayak anak-anak joget-joget gitu doang. Nah pas lulus tuh kayak nyari kerja susah banget kan aku. Nah baru lulus aku langsung kerja ke pembuangan sampah, jaga warung kopi gitu Kak, di atas sampahnya banget. Itu juga kerja sama orang, jadi aku digaji sama orang gitu. Nah pas itu tuh aku kayak iseng banget karena kerja masuk jam 7 kan, mulai jam 7. Nah setengah 7 itu aku udah rapi, itu jadi kayak aku ngapain setengah 7 udah rapi, bosen banget kan. Jadi ya udah sambil berangkat kerja naik ke gunung, aku sambil Gunung kayak sampah ya, video bukan aja gunung. gunung sampah maksudnya. Gunung sampah. Kayak sambil video gitu, sambil ngevlog ala-ala ngevlog aja kayak orang iya gitu. Nah nggak taunya pas aku posting di TikTok langsung rame itu. Ya karena orang amazed lihat kamu gitu. Sabar ya. banget. Kamu bisa dengan happy-nya menjalankan hidup kamu. Iya. Di balik itu tuh aku gitu ya waktu itu yang lihat kayak ya aku bisa ya gitu. Aku malu sama diri aku sendiri. Kamu bisa jauh lebih bersyukur dengan apa Dan yang kamu aku nggak punya. malu gitu Sementara loh. aku masih banyak ngeluh gitu loh. Dan kamu nggak malu sama apa yang kamu mau tontonin. Dulu waktu zaman sekolah mungkin masih ada rasa gengsi juga, masih ada namanya anak sekolah mungkin ya, umuran segitu juga lagi sedang gengsinya tinggi-tingginya. Nah pas udah lulus tuh aku jadi kayak mikir, buat apa ya aku gengsi, kayak nggak ada gunanya sama sekali. Kalau misalkan aku tutupin tentang kehidupan aku, nanti juga orang pasti bakalan tahu juga kan. Jadi udah langsung aja tunjukin aja apa adanya, jadi gitu. Nah itu di waktu kamu zaman masih sekolah nih kan teman-teman gimana tuh status sosial teman-teman lah gitu, maksudnya backgroundnya mungkin ada yang orangnya lumayan apa Iya. segala macam, akhirnya Iya, itu yang bikin beda-beda. kamu jadi minder atau Oh temen kamu- aku, iya bener, temen aku kadang ya kayak anak komplek, kayak anak yang nyampur ya di situ. nyampur di situ. Ya aku jadi kayak ya jadi ikut-ikutan juga, kan waktu juga posisi aku kan nggak ada kendaraan kemana-mana, jadi kan segala kemana-mana selalu dijemput sama temen kayak gitu kalau main kemana. Nongkrong juga kayak nongkrong di tempat-tempat makan yang mungkin kayak menurut lebih bagus juga gitu ya. Jadi ikut-ikutan aja, jadi ikut-ikutan temen. Tapi lama-lama jadi sadar, kayak ketampar sama diri sendiri juga sama keadaan gitu. Nah, kamu sekarang udah maksudnya udah banyak yang cukup yang kenal kamu nih. Alhamdulillah. Pasti ada endorsean masuk dong harusnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu nggak pengen bawa orang tua kamu pindah ke tempat mungkin yang lebih bersih lagi. Pengen banget Kak. Maksudnya kan nggak ada dong anak yang pengen nyusahin orang tuanya kayak gitu, nggak ada kan. Pengen banget kok. Cuman lebih ke kayak kalau kontrakan yang bagus tuh kayak Batu gitu, kadang nggak semua kontrakan nerima para pemulung gitu Kak. Oh, I see. Heeh. Kayak takut tempatnya jadi kotor atau kayak gimana gitu. Oh iya karena kerjaan Bapak juga. Kerjaan Bapak juga. Tapi sebelum lebih lanjut aku penasaran, Bapak gimana sih cara ngedidik anak-anak tuh supaya nerima keadaan? Kan tadi kan Ane cerita sendiri ya kan di situ. Waktu kecil makan makanan dari Sampah. gitu. Itu ngadepinnya gimana sih Pak? Maksudnya kayak saya langsung kayak kayak anak saya kotor dikit kayak jangan gitu kan. Jatuh Tapi ke kan lantai akhirnya gitu jadi langsung lebih- udah jangan dimakan lagi gitu kan. Akhirnya kan jadi lebih kuat, pasti jarang sakit Kamu deh. jangan sakit. Waktu kecil. Jarang sakit. Yang sakit Udah kalau kecil. imunnya udah terlalu kuat. Ini kuat banget. Iya kan? Asli. Kita kalau yang makan bersih, makan jorok dikit, sakit perut. Apa itu diare? Udah Udah cair sana sama kuman gitu. Udah terlalu banyak kurus kuat kagak kuat. banget tau nggak? Masya Allah ya. Itu gimana cara ngedidik? Ya sebenarnya sih di hati kecil tuh sedih ngeliat anak kayak begitu kayak sedih. Tapi daripada saya ratapi kesedihan yang ada nggak ada tindakan dari perbuatan saya gitu ya. Ya udah deh saya ajarin anak saya supaya kuat, supaya nerima keadaan gitu. Saya terus mempa dia, maksudnya walaupun kita orang susah, jangan kita putus asa gitu. Dan saya bilang sama anak saya, kalau memang Bapak begini karena keterpaksaan, karena keadaan, Bapak ngelamar udah kesana sini udah nggak diterima gitu ya. Jadi saya bilang sama anak saya harus kuat, harus terima keadaan Bapak, harus ikhlas saya bilang. Nah akhirnya saya ke Anai bilang, kalau pengen maju
jangan kita berpatokan sama keadaan kita gitu. Maksudnya kalau orang pengen maju ya belajarlah dengan sendirinya. Aneh lagi kecil saya akui orangnya mandiri ya. Karena saya nggak pernah nurutin kemauan dia. Dia kalau pengen punya apa-apa saya bilang harus usaha sendiri. Harus usaha sendiri. Aku gitu dari kecil, Pengen mendapatkan Pak. sesuatu harus usaha sendiri karena anaknya tahu keadaan bapak kayak gimana gitu. Akhirnya ya begitu, aneh mungkin berpikir terus gimana caranya. Ya saya hanya mendidik gitu aja, ngasih kepercayaan diri sama dia aja, jangan mudah menyerah, jangan putus asa, saya bilang gitu. Tapi banyak loh Pak, orang sukses itu yang kecilnya itu susah. Karena dia udah tahu pahitnya hidup tuh gimana. Bener, aku udah tahu pahitnya hidup. Ya kan, justru PR kita ini yang misalnya ya alhamdulillah Allah kasih rezeki, itu PR-nya kita itu gimana caranya ngerem anak-anak supaya nggak semuanya dikasih. Benar. Karena jangan sampai anak itu jadi nggak mandiri ketika kita nggak ada gitu kan. Jadi kan yang namanya anak itu kan ujian ya dari Allah ya. Masya Allah kan jadinya ini strong Ya, gitu. karena aku juga dari kecil tuh selalu diajarin sama orang tua kayak ingat keadaan kita tuh kayak gimana. Kalau misalkan mau apa-apa, jangan pernah nyusahin orang tua. Kayak kalau mau ini nabung sendiri. Nanti kalau misalkan kekurangan benar-benar udah gak mampu, baru orang tua ngebantu kekurangannya apa-apa kayak gitu. Jadi alhamdulillah dari dulu aku kalau mau apa-apa nggak pernah yang namanya. Biasa kan anak zaman sekarang suka ngerengek-ngerengek sampai ngamuk-ngamuk ke orang tua ya. Kalau aku alhamdulillah nggak sampai kayak gitu. Malah malu sama diri sendiri kalau kayak gitu. Masya Allah. Malu banget. Masya Allah. Tapi ini makanya aku ngelihat kayak gini kan jadi trigger ya buat kita gimana untuk sebenarnya Anai dan Bapak tuh hebat banget loh gitu, bisa melihat satu keadaan tuh bukan menjadi satu keterpurukan gitu Iya. ya, malah jadi ya kayak tadi Bapak bilang ya nggak percuma gitu kan, mau kita ngomong kayak gimana juga kalau nggak ada actionnya ya kita nggak maju-maju gitu kan. Bener. Itu Kalau luar nggak ada biasa pergerakan sama sekali. banget. Ya. Dan orang tuh tergantung gimana rasa syukurnya sih sebenarnya. Ada orang yang misalnya kaya banget tapi nggak bersyukur ya nggak akan Iya. merasa happy juga. Banyak yang kaya tapi nggak bahagia. Banyak, Si banyak. kosong, ya kan? Banyak banget. Banyak banget. Nah, aku mau nanya, senyaman apa tinggal di sana? Apakah lingkungannya memang orang-orangnya seperjuangan atau gimana? Itu juga benar. Itu utama juga lingkungan kita kan orang-orang seperjuangan juga kayak gitu. Senasib. Iya. Dan yang lebih nyamannya lagi karena kita di sana satu keluarga ngumpul semua Kak. Ah, iya, bener ya. Kalau bapak aku tuh orangnya kayak makan nggak makan kita harus tetap bareng. Kayak aku mau kerja jauh aja, kamu usah kerja jauh-jauh, di sini aja, gitu-gitu terus. Aku Kalau kayak saya gitu. orang gitu ya, saya pengennya kumpul. Pengennya Susah ngumpul senang terus, kita susah terus bareng udah gitu. ngumpul terus. Kalau saya pengen nyari kerja jauh, ada aja banyak yang nawarin, cuman saya lebih seneng biar kumpul aja sama keluarga Iya. gitu saya Terus bilang. gimana kalau nanti nikah? Ya. Nah kalau itu Ya, mah mah, beda udah lagi. hukum malam harus Itu mah udah ngebohong harus suaminya. beneran. Udah hukum malam itu udah nggak usah dihitung. Udah ada planning? Gimana ya Pak? Ada. Ada planning? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Udah siap Pak, ditinggal. Ya siap nggak Itu siap mah ya harus harus siap. kan, siap nggak siap. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kan Anai nanti setelah menikah lo kasih rezeki yang lain Amin. kan, di Amin. tempat lain. Amin. Nah, Apalagi aku- nanti punya anak nanti dapat ada lagi kan rezekinya Iya, sendiri. kan rezeki Dan nggak ada udah yang tahu cara juga. Bisa bawa udah ibu bapak pensiun tinggal sama Anai gitu kan, amin. Nah Pak, aku mau tanya sama Ney juga. Di antara di kehidupan kalian ya, ada nggak sih hal tersulit yang nggak bisa kalian itu lupain gitu? Hal tersulit lebih ke kayak makanan juga sih Kak, karena dari kecil tuh aku emang udah terbiasa banget sama yang namanya makanan bekas orang. Kalau kita di sana nyebutnya borongan gitu Kak. Jadi di situ tuh kayak buangan-buangan dari sampah-sampah apartemen, kafe atau kayak gitu deh, sampah-sampah komplek juga yang dibeli langsung sama perorangan, jadi diolah sendiri sama perorangan. Nah biasanya di situ ada kayak makanan-makanan bekas kayak gitu, buah-buahan itu kita sering banget ngambil. Bener-bener yang udah dimakan sama orang, kita ambil lagi, kita cuci, diolah lagi buat dimakan langsung. Sampai kayak buah-buah yang udah gerwaknya sih udah bekas dimakan gitu. Itu kan udah kecampur sama kayak sampah bekas nasi, sampah-sampah yang lain. Gitu. Apa sih keinginan terbesar Anai sekarang buat keluarga? Aku pengennya orang tua itu hidupnya terjamin buat kedepannya. Itu paling utama banget kalau buat keluarga. Kalau buat diri aku sendiri, aku pengennya satu dulu sih pengen punya mata sehat. Satu itu doang aku. Dan menurut aku minus tinggi. Berapa? Terakhir aku 10 nggak tahu sekarang.
Dia Ini kalau aku pakai minus udah nggak 10. pakai kacamata, kalau nggak pakai kacamata udah nggak bisa ngelihat. Nggak bisa, aku nggak bisa tanpa kacamata sekarang. Ya aku gitu. Bisa dilasik nggak ya? Lasik bisa katanya. Aku pernah baca-baca di Google gitu bisa. Untuk Malah ngurangin minus malah kan? Emang cuma malah bisa memang dilasik harusnya kan? lasik. Bener, aku juga nanya kayak ke optik dokter gitu, ya bilangnya kamu emang harusnya lasik gitu. Iya karena terlalu tinggi. Ditambah juga aku minus keturunan juga kak. Oh mama. Bapak minus juga. Ya, saya juga sama, Cuman bener, bapak bener. nggak pakai kacamata. Oh gitu. Bapak minus berapa tuh? Nggak tahu, udah nggak Nggak pernah pernah periksa. ngecek. Aku aja pakai kacamata. Pertama kali pakai kacamata itu kelas 3 SMK pas mau ujian. Beli sebelum-sebelumnya? Nggak Nggak bisa pernah pakai. beli. Makanya kalau lagi sekolah Gak bisa selalu beli telat kalau kacamata untuk aku. nulis. Makanya aku tuh bukan membanggakan diri, kayak dari SD SMP itu alhamdulillah ranking bener-bener Dengan keterbatasan tapi dia dapat prestasi ranking gitu. 1 terus alhamdulillah. Pas SMK itu mata aku udah bener-bener parah, udah nggak bisa yang namanya ngelihat bacaan di papan tulis. Jadi kan guru nerangin biasanya suka dari papan tulis gini. Aku cuma bisa mendengar tapi nggak bisa ngelihat. Jadi nilai aku bener-bener turun. Kalau guru lama aku pasti tahu karena aku karena mata. Cuman ada beberapa guru yang nggak percaya. Karena mata aku tuh waktu itu minus tinggi, tapi mataku nggak merah. Biasanya kalau orang minus tuh mata merah gitu ya, kayak kelihatan banget rusak. Nah, aku nggak. Jadi guru nggak percaya, bilangnya emang aja kamu malas belajar. Digituin terus, jadinya aku harus gimana nunjukinnya, kata aku. Aku SMK baru. Kamu udah pernah ngecek? Cek. Dokter memang bisa dilasik. Insya Allah. Iya. Emang katanya gitu, jalan Terus katanya tapi biaya masih. berapa kalau lasik kamu? Enggak tahu, aku ngecek di Google. Aku ngecek di berapa Google, sih lasik lo? ngeri banget. 10-an emang. Ya udah Iya, kamu satu lasik. mata. Mau lasik? Lasik ya. Ya udah kita lasikin. Dilasikin biar asik. Asikin dong. Asikin. Jempolin. Asikin. Kamu lasik beneran? Ya udah kamu lasik ya. Ya udah ntar tim aku Sama tim Desungkaris nanti. Selain lasik ada lagi nggak wish kamu yang mungkin bisnis, pengen bisnis apa kalau Bisnis, ada kesempatan? bener. pengen apa? Aku tuh orangnya emang suka bisnis sih, bener deh. Gitu. Bener, aku suka bisnis. Bagus. Dagang apa sekarang? Aku pas dulu lulus sekolah juga pernah dagang di rumah. Kayak dagang seblak gitu di rumah. Buka warung di rumah. Aku suka banget yang namanya usaha bisnis kayak gitu, suka banget aku Terus bener. yang belum kesampaian planning kamu pengennya mimpi kamu apa lagi sih, mau bisnis Punya apa tempat lagi? usaha. Pengen punya gitu. tempat usaha. Punya tempat. Karena kalau tempat usaha kan bisa untuk kedepannya juga kan menjalani. Pengen jualan sesuatu nggak? Ya itu aku mungkin bakat di masak sih, mungkin masak mungkin. masak. Aku suka masak orangnya. Apa? Kamu masak apa? Ya apa aja, suka aja sama yang baru-baru gitu kalau Kenapa ada. belum mulai? Kadang-kadang. Bingung nih kalau ditanya kayak gitu. Jadi gerobak, butuh kan? Iya, kayak gitu seperti itu. Booth-nya lah ya, booth-nya. Oke. Nah, kita punya good news buat kamu. Jadi The Sungkars lagi ada kolaborasi sama kitabisa.com. Kita udah galangin dana untuk kamu supaya Sebenarnya untuk semua, ya, kita untuk punya kerjasama sama Kita Bisa. Itu kita pengen banget bikin orang-orang itu mau berusaha, Ya. bukan minta-minta. Jadi dana yang kita udah kumpulin dari netizen yang masya Ya, Allah Masya ya, Allah, dari Masya semua Allah. kita udah kumpulin, alhamdulillah udah terkumpul. Jadi kita itu ada program namanya startup. Ya. Kita itu pengen orang-orang itu punya bisnis sendiri. Iya. Dan insya Allah Anai akan kita kasih kesempatan untuk kita modalin dari gerobaknya dan yang lainnya, semuanya sesuai Anai mau jual apa. Gak bisa berkata-kata lagi aku. Insya Allah, ini dari teman-teman bukan dari kita. Ini bukan dari kita lo, tadi doang. ini dari teman-teman The Sungkars ya, masya Allah. Jadi donasinya. ada memang ada beberapa kemarin tamu kita juga di sini yang memang punya mimpi untuk bikin bisnis juga. Itu juga kemarin disupport sama teman-teman netizen. Terima kasih banyak sama Kita Bisa juga, dan sekarang gilirannya Anai nih gitu yang akan kita ambil dari situ juga. Jadi nanti Anai tinggal bilang Anai mau jualan apa, nanti kita bikinin gerobaknya kayak gimana, Ya. dibeliin peralatannya. Yang penting Anai bisa jualan, bisa bikin penghasilan. Insya Ya. Allah. Sharing-sharing konten nih sama tim kontennya The Sungkars boleh. Ya, ada Linda jago TikTok. Tuh. Dia suka bikin konten. Ada Calis bikinin konten juga, mungkin nanti Iya. ide-idenya kreatifnya mau kayak gimana boleh ngobrol ya. Bismillah, mudah-mudahan bisnisnya, usahanya dijaga sama Allah. Amin, Bisa amin, jadi- amin. Bisa jadi
bisa jadi besar nanti. Amin, ya Supaya Allah. besar dari kecil ya. Benar. Gitu. Nah, terakhir dan alhamdulillah kan Ana insya Allah nanti kita bawa ke dokter buat lasik. Insya Allah Anai bisa bisnis dari netizen dan kita bisa ya. Terakhir dong, ada nggak yang mau diucapin ke Bapak? Aku tuh gimana ya, bukan tipe orang yang ngomong Bermanja-manja sama bapaknya, nggak nggak bisa. pernah sibuk. Jamin apa yang nggak bisa. Bapak tuh orangnya seperti apa gitu? Bapak, kalau bapak tuh orangnya tegas banget. Aku tuh dari kecil dididik dengan tegas. Kalau kata bapak jangan. Aku juga bukan tipe orang yang suka jalan-jalan sama temen, nongkrong sana sini, enggak. Aku tuh bisa dibilang anak kuper. Aku kuper bener-bener nggak pernah yang namanya nongkrong bareng temen di sini kesana. Malah aku sering dijauhin temen karena emang Ketegasan bapak. Ketegasan bapak. Kalau kata bapak bilang jangan keluar, udah. nggak keluar. Soalnya saya berprinsip lebih baik punya teman satu tapi bermanfaat daripada punya teman banyak nggak ada gunanya gitu. Nanti di saat kamu udah berkeluarga, udah punya anak, omongan bapak ini kamu akan bersyukur banget. Bener. Beneran. Aku juga kadang suka mikirnya ke situ. bersyukur. Aku pasti mikirnya ke situ. Ucapin sesuatu dong buat Bapak. Aku nggak bisa. Bisa. Emang tapi kalau sama mamanya tuh Oh gitu. lebih terbuka ke mamanya. Ya udah kalau gitu bapak ke kamu gitu ya. Iya, Coba. bapak aku aja. Iya. Aku nggak bisa. Ya kalau bapak paling hanya bilang ngucapin terima kasih sebagai anak udah pengertian sama bapaknya, dia udah mau nerima keadaan bapaknya. Ya terus terang juga saya bangga sama Ane sekarang ini. Ternyata dia bisa mulai dikenal orang dengan keterbatasannya gitu. Ternyata dia mau ngedengerin apa yang saya katakan gitu. Jadi ya saya bilang makasih gitu aja saya sebagai orang tua. Sama-sama. Sehat buat Amin. bapak dan Anai. Semangat terus. Semoga Allah kasih jalan yang terbaik buat bapak dan Anai. Amin ya Allah. Terima kasih ya udah mau main ke sini. Sama-sama. Sama-sama. Aduh, Makasih terima kita yang kasih diundang. loh yang Masya Allah, diundang. sama-sama. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. jadi pelajaran buat kita berdua juga sih. Masya Allah. Makasih banget, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.